Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, syukur dan irodah serta izinnya, malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Mubalighin Auliyaul Is'ah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah kegiatan kita melaksanakan kuliah Mubalighin Auliyaul Is'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita. Sebelumnya silakan dibacakan surat Luqman ayat 13, 14, ayat yang sudah 12, 13, ayat 14 berarti ya. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ayat 14 kita jadikan referensi nanti. Surat Luqman ayat 14 sampai dengan 19. Ya. 14 sampai 19. Sudah ketemu? Sudah. Nah, ada yang mewakili membaca? Ada di bapak-bapak. Bapak-bapak siapa? Pak Yoto. Yang mana siapa Yoto? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayik ilayyal masir wa in jahadaka ala an Jadi dipanjangkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. wa in jahadaka Jangan ada alif. wa in jahadaka Wa in lebak beri disimak ya. Wa in jahadaka ala jahadaka. Ayo. wa in jahadaka Danya panjang. wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa wahibhuma fid wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi'u sabila watabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lanjutkan Pak Dedi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun. Lambat. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Pak Beti lanjutin. 18. Ya. Wala tusoir hazaka Khalqalin nasi. nasi walatas tamsi fil ardi marohau innallaha la yuhibbu kalamun Mukhtalin fakhur. mahlim fahur. Satu lagi. Waqsid fi. Wasid fi masjid. Ayo Bude, satu lagi. Bude, satu lagi. Ayo, terusin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masjidika waqsud min syaitik inna angkarul aswati lasyautul khamir. Sadaqallahul azim. Artinya apa ya? Ya, 14 dari 14. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya. Terus 15 ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya mengikuti.
Sini Maka menata. janganlah engkau mengikuti. Oh, di sini menata nanti Pak. Mengikuti. Mengikuti ya. Maka janganlah engkau mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari mungkar. Dan bersabarlah terhadap orang yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sadaqallah. Maha Maha benar benar Allah dengan segala firman-Nya. Siap. Alhamdulillah, setelah kita dengar, kita simak bersama firman Allah yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 14 sampai dengan 19. Pada pertemuan yang lalu yang kita catat mulai ayat 12 ya sebetulnya ya. Teman yang 12, 13 kemarin sudah dibahas sekilas ya. Sudah dibahas. Ini kita jadikan referensi bagi apa yang telah kita kaji ya. Bagi kita lanjutkan nanti tentang motivasi dakwah dan pendidikan. Motivasi di dalam dakwah dan pendidikan itu adalah sebagaimana yang telah kita bahas bersama dalam rangka memperhatikan pembinaan generasi penerus. Jangan sampai sepeninggal kita meninggalkan di belakangnya generasi-generasi yang lemah. Keren ya? Udah paham ya? Itu. Nah, lemah di bidang apa? Main waktu itu gitu ya. Satu ya, kalau hal lemah banyak sekali ya. Ya lemah fisik, macam-macam lah ya. Tapi yang paling utama adalah yang harus perhatikan adalah lemah di bidang ilmu. Jangan sampai ada generasi itu lemah ilmunya. Kalau orang nggak punya ilmu nanti ya gimana ya? Susah. Kedua, lemah di bidang akidah. Ketiga, lemah di bidang ibadah atau syariah ya. Keempat, lemah di bidang akhlak. Kalau keempat-empat ini lemah, dampaknya itu sangat sangat memprihatinkan karena udah otomatis berdampak akan menjadi lemah di bidang kesejahteraan hidupnya dalam urusan ekonomi, dan ini buktinya sudah banyak. Ditinggalin harta banyak, warisan, ilmu tidak diperhatikan pendidikannya, akidah anaknya nggak diperhatikan, ya kan, ibadahnya nggak diperhatikan, akhlaknya nggak diperhatikan, akhirnya apa? Ludes harta yang banyak itu, akhirnya malah kontal kandil, nggak punya apa-apa, hidupnya terlunta-lunta. Banyak, saya sering jumpai itu dan saya sering berhadapan dengan mereka, dan bahkan sering banyak yang datang ke saya, orang yang tadinya luar biasa kok tiba-tiba malas banget, betul fakta. Jadi gitu ya. Mari coba kita tafakuri, kita bahas, kita diskusikan aja. Jadi jangan takut jangan takut menyampaikan sesuatu. Apalagi zaman sekarang kan orang diberikan kebebasan untuk berbicara, selama bicara itu wal yaqulu qaulan
Sadida, selama pembicaraan ucapan itu ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang berbobot. Artinya ucapan yang dilandasi dengan argumentasi yang jelas. Artinya ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada referensi itu ya. Boleh nanti bicara boleh. Jadi kemarin nanti kalau bikin makalah gampang sebetulnya dari sekarang, kasih aja tema. Ini misalnya pembinaan generasi penerus ini aja juga boleh ya, yang kuat boleh, misalnya nih begitu. Ini buat judul khotbah juga boleh misalnya. Nah, kira-kira kalau kita membuat tema pembinaan generasi penerus yang kuat misalnya, peringatan dari Maulid Nabi Muhammad SAW, kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam pembinaan generasi penerus yang kuat misalnya. Cakep nggak itu tema itu kalau ngadain peringatan Maulid? Cakep, jarang orang bisa bikin tema. Tapi tentunya kan nggak asal bikin. Kenapa kita bikin ini? Ada anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim ya dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Betul nggak? Ada ya? Surat apa? Bisa. Nah, tulis. Ini aja cukup. Ayat 9. Ya kan? Enak. Jadi ini dasarnya. Nggak salah-salah. Wal yaksha, dan hendaklah takut alladzina, orang-orang lautaroku, jikalau mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka ya, min khalfihim, di belakang mereka dzurriatan, keturunan atau generasi-generasi penerus di'afa, yang lemah. Wal yattaqullaha, dan hendaklah kalian semua bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaqulu, dan hendaklah engkau berkata-kata, bertutur kata, berbicara qaulan, dengan pembicaraan, dengan tutur kata sadidan, yang berbobot, yang benar, yang baik. Yang apa? Yang berdasarkan ilmu. Kayak ini kita ngomong berdasarkan ilmu dari mana? Firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. Keren nggak? Bisa nirukan saya ke depan? Cuman 2 menit bisa ya, insya Allah. Nah, ini nanti nih saya sekaligus saya memberikan teknis sampai rumah. Kalau sekarang nulis lama, di rumah dibuka surat An-Nisa ayat 9, ditulis, kan bisa pelan-pelan dicakep-cakepin tulisannya, tulis terjemahnya, kasih ulasan sesuai dengan pemahaman dan penalarannya masing-masing. Enggak harus sama kayak saya, tidak. Oke ya. Nah, terus apa yang harus dibina supaya jangan lemah? Ya banyak masalah kelemahan yang dapati. Kelemahan itu diantaranya satu di bidang ilmu, dua akidah. Tidak apa ini kita bikin skema namanya 3 ibadah. Ya, ibadah ini bisa juga disebut syariah, bisa. Keempat, akhlak.
bidang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi dengan memilih salah satu hambanya ya beliau juga tidak disebut nabi. Hamba Allah yang dipilih namanya Luqman. Nah, Luqman itu yang memperagakan bagaimana dia mendidik putranya. Artinya generasi penerus kan itu. Yang pertama dengan ilmu. Jadi Allah berikan ilmu. Ya kan? Coba ingat nggak? Di surat apa Allah memberikan ilmu kepada Luqman itu? Luqman surat 12. Nah, itu coba dibaca. Ayo, biar jangan cerita doang. Ayo, coba pengen tahu. Bunyinya gimana Luqman 12? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna salah dicatatnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yakfuru linnafsihi fa innallaha aniyyun hamid. Aku tinggal ya. Paman Lamang kafaro. kafaro fa innallaha Ghaniyun hamid. Salah catat deh. Saya catat lewat itu. Kalau nulisnya di rumah kan tenang, santai. Ya, nggak apa-apa. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Oh beriman. Kira-kira begini nih, ya. Terus ya, aja. Untuk saya nih, walaqad ataina Luqmanal hikmata. So, gitu ya. Sampai dulu ya. Walaqad ataina, dan benar-benar sungguh-sungguh ataina, aku telah memberikan. Aku siapa? Allah ya. Luqmana, kepada siapa Allah memberi? Kepada Luqman. Enak ya? Apa yang diberikan? Al-hikmata, hikmah. Hikmah itu saripatinya ilmu. Kita mendapat pengetahuan dan mengenai ini terus nanti diambil hikmahnya. Nah, kemarin sudah saya katakan orang yang diberikan hikmah ini adalah orang yang ulul albab. Di surat Al-Baqarah ayat berapa waktu itu? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakaru illa ulul albab. Surat apa? Al-Baqarah 269. 269. Ya kan? Yu'til hikmata, Allah akan memberikan hikmah itu may yasha'u, kepada orang-orang yang dikehendaki. Siapa orang yang dikehendaki? Ya orang yang punya kehendak untuk mendapatkan hikmah, punya niat untuk mendapatkan hikmah. Siapa orang-orang yang menuntut ilmu untuk mencari hikmah, mencari tahu supaya dapat hikmah. Ya kalau kita nggak berkehendak apa-apa, ya Allah nggak menghendaki. Makanya harus ada niat. Allah tahu, Allah membaca niat kita. Sekarang saya mau memberikan sate kambing sama tengleng ya kepada Mbah Nur misalnya. Mbak Nur itu nggak pernah berpikir kepengen sate kambing sama tengleng itu, nggak doyan daging kambing misalnya, ya kan? Layak nggak diberikan? Enggak. Tidak. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hikmah? Ya orang yang punya niat, yaitu orang yang menuntut ilmu. Mayu'til hikmata mayasa. Siapa yang dikehendaki Allah? Ya orang yang berkehendak. Dan kalau orang itu berkehendak untuk mencari hikmah, kemudian Allah berkenan memberikan hikmah itu kepadanya, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dialah orang yang diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak dan tidak ada kebaikan yang melebihi. Betul enggak? Asal udah semua pasti ada hikmahnya, adem orang.
Orang habis kena musibah, udah sabar, semuanya udah ketetapan Tuhan. Insya Allah nanti dibalik ini semua pasti ada hikmahnya. Ada nggak? Dem. Rumah kebakar pasti ada hikmahnya. Adem. Duitnya hilang, pasti ada hikmahnya. Adem. Insya Allah ganti yang lebih banyak, ya ganti. Ya kan? Allah berikan kebaikan yang lebih baik. Cuman wa may yadzakaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran tentang hikmah itu illa Kecuali ulul albab. Orang yang diberikan oleh Allah Akal. akal dan mau menggunakan akalnya dengan sempurna, itu orang ulul albab, orang cerdas, bukan orang pintar. Betul nggak? Makanya hikmah itu orang bodoh pun bisa dapat hikmah. Ya kan? Ya akal. Punya kesadaran ulul albab itu Kesadaran. Makanya sering saya katakan puncak belajar bukan pintar, tapi puncak belajar Sadar. adalah kesadaran. Siapa orang yang ulul albab? Al ulul albabil ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Satu-satu Al-Qur'an yang ngono penak, Ustaz guru ngaji kan sudah Al-Qur'an kadang-kadang prihatin dulu ya. Oh, baca gitu kan enak enggak? Enggak pakai macam-macam lagu ke bawah lagu, yang harusnya panjang ada bawah udah. Anu jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Itu tanpa disadari, gitu-gitu itu akan terjadi. Kayak sinau penting enggak? Jangan ngepele aku menelur. Suka merasa udah bisa itu loh kadang-kadang. Udah ya. Jadi itu orang udah nggak ada, batil itu nggak ada, tidak. Baik buruk cuma di sisi Allah nggak ada. Itu tadi diterangkan surat Al-Imran ayat berapa? Nah itu udah pada pinter, makanya kan tinggal bikin makalah itu. Udah mulai pinter-pinter kan, udah pada bisa jawab sekarang. Enak, begini maunya ngaji itu. Oh iya, tahu. Bukan cuma omon-omon. Ya kan? Ini ada dasarnya. Nah, jadi walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh aku berikan kepada Luqman ilmu hikmah. Apa bentuk hikmah yang diberikan? Aniskur, apa nih Mbak? Artinya apa? Aniskurillah. Aniskur lillah. Gitu kan? Ini sebenarnya ini syukur nih. Aniskur. Ini pakai alif ya? Iya, alif. Ada alifnya kan? Iya. Perintah. An askur lillah. Aniskur lillah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Itu hikmah. Orang bilang syukur kan gampang. Kalau Allah nggak berikan hikmah, susah untuk menjadi orang abdan syakura itu. Ya, Rasulullah untuk saking pengennya menjadi digolongkan Allah diakui sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, itu sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Pernah dengar? Nah, Orang cerita atau dibacakan. Sampai istrinya kan sangat sayang, ya kan? Sampai negur, ya Rasulullah, engkau itu kurang apa? Engkau itu salih jalan ambil wal bersalin. Surga sertifikatnya kalau pegang sertifikat surga. Sebelum orang masuk surga, engkau dulu. Orang lain nggak bisa masuk surga sebelum engkau masuk surga. Jadi sertifikat udah pergi surga udah pada Rasul. Ya kan? Dosamu yang yang dahulu dan yang udah diampuni Allah. Kenapa engkau ibadah begitu-gitu amat? Ya kan? Coba lah, aku kan nunggu dari sholat isya tadi.
Soalnya aku nunggu, mau ngaji ke sana sini berdakwah, saya tunggu sampai jam 2 berapa, jam 1 malah ambil air wudhu, sholat lagi. Padahal udah siap-siap tuh. Pakai bajunya udah yang gimana? Biasa wanita begitu ya. Ya kalau kurang tangan kan enggak. Ya, basa-basinya gitu. Kok kurang apa sih ya Rasulullah? Padahal sebelumnya aku dari tadi nungguin dulu, memang nggak ngomong gitu doang, gengsi. Ya kan Pak ya? Begini hari nunggu lama-lama malah dia ngambil berwudu sholat lagi. Nah, kok gitu-gitu amat, kok udah dapat jaminan semua Pak kok. Terus apa jawaban Rasulullah? Apakah engkau tidak suka kalau aku dijadikan oleh Allah sebagai golongan abdan syakur, hamba yang paling bersyukur. Kita belum pernah sholat sampai kaki bengkak dulu, makanya bersyukurnya kurang begitu menghunjam ya. Syukurnya kalau lagi punya duit banyak. ya kan? Kalau nggak dapat duit syukurnya Kurang. hilang. Padahal masih dikasih kesehatan, masih dikasih hidup, masih kasih macam-macam masih. Nah itu, nah ini karena hikmah ini. Kalau Allah kehendaki, jadi aniskur lillah, bersyukur satu pada Allah. Ilmu tentang bersyukur dengan hikmah. Makanya bersyukur itu ucapannya kalau kita mendapat kenikmatan yang kita menyenangkan yang banyak, syukurnya itu alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan karunia nikmatnya ini semakin sempurna di dalam berbuat kebaikan. Dengan karunia yang banyak ini saya semakin bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Kenapa? Dikasih duit jadi bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang Banyak. gitu. Itu syukur. Kalau kita dapat duit banyak pura-pura bingung gitu, pura-pura apa kayak orang belaga pilon, kayak orang nggak punya duit. Takut apa? Takut dipinjam. Takut dipinjam. Itu caranya bersyukur. Nah, itulah yang nikmat yang bakal ditambah. Nggak akan jadi miskin gara-gara kita berbagi. Sebagai wujud rasa syukur. Boleh tanya? Hah? Boleh tanya nggak? Tanya, boleh. Tanya boleh. Syukur dengan ikhlas sama apa beda? Oh beda, Beda. lah, ikhlas lain lagi. Oh, iya. Ikhlas nanti saya cerita ikhlas ini lagi syukur dulu ya. Iya. Kan belum bahas bab ikhlas. Iya. Nah, ikhlas itu nanti ada surat khusus namanya surat al-ikhlas. Oh, iya. Oh, iya dong. Iya kan? Udah hafal kan? Iya, tapi masih bingung. Ya, ini kita syukur dulu. Satu, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya kurang menyenangkan, misalnya kita dagang, usaha, bisnis, rugi, ya, atau nggak dapat duit, kira-kira gimana kira-kira? Galau nggak? Galau. Itu kerjaan sampai senangannya halu. Ya kan? Kenapa? Didorong oleh halusinasi. Kita berpikir kalau saya jualan nanti itu halusinasinya nanti duit dari banyak, saya bisa shopping ini, bisa beli gelang, bisa belikan itu halu. Itu yang membuat saya galau kan? Begitu nggak dapat duit galau. Emang nikmat Allah hanya uang itu yang udah kita terima banyak. Kedipan mata kita itu dengan uang yang kita harapkan dari dagang, mana yang lebih tinggi nilainya? Kedipan tok, bukan matanya, kedip tok. Bagaimana seandainya sampean dikasih sakit mata sehingga matanya tidak bisa kedip? Ini. Nggak usah sebulan, nggak usah seminggu lah, 2 hari aja begini terus. Enak nggak? Enggak. Enak nggak? Enggak ya. Kenapa nggak enak? Perih. Nah, sekarang dibuktikan nih Pak. Coba lototin saya. Jangan kedip ya, 1 jam. Kuat nggak? Enggak. Kenapa? Perih. Perih kan? Nah iya. Seandainya kita dikasih sakit seperti itu, kemudian dibilang itu obatnya susah, harus ke Jepang itu.
paling enggak 200 juta, berusaha enggak? Usaha. Itu baru nggak dapat duit jualan, makanya masih bisa kedep otomatis. Emang sampean yang ngedepin itu Enggak. sengaja? Masih ada yang ngedepin kan? Pernah bayar nggak sama yang ngedepin? Enggak. Nah itu dikasih kedep gratis kok. Masih bisa kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Atau semua ini adalah hak dan kehendak Allah. Wah, aku masih diberikan nikmat yang lain. Aku masih bisa kedip. Aku masih bisa bernapas tanpa harus berusaha dan bekerja. Emang kita napas bekerja? Sengaja? Enggak. Bayar? Nah, iya. Mahal mana napas sampean dengan hasil kerja sampean? Napas. Nah, itu ngerti kok. Halu? Nggak pantas. Alhamdulillah ala kulli. Hal. Itu hanya orang hikmah yang bisa. Orang halu nggak bisa. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu yang bisa. Makanya hikmah ini ilmu hikmah. Bukan ilmu hanya cuma pinter ngomong. Ya, anak aniskur lillah. Kemudian waman yaskur lillah. Lillah. Waman yaskur lillah bukan? Pakai lillah enggak? Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi. Yaskuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu hikmahnya adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh syukurnya kita. Kita butuh bersyukur kepada Allah karena ada janji Allah wa la in sakartum la azidan. Sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, aku tambah. Hikmah bukan? Untuk dirimu sendiri. Tapi waman kafaro, dan siapa yang kufur tidak mau syukur kepada Allah, fa inna Allaha ghaniyun hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya, nggak butuh malu. Dan Dia Maha terpuji. Udah kamu nggak puji aku nggak apa-apa. Aku nggak mau puji juga, aku udah Maha terpuji. Aku nggak butuh syukur kamu. Kalau kamu kufur, aku kaya kok. Keren nggak? Nah, ini akhirnya ini wa may yaskur. Nah, maksudnya Ustaz itu minimal bisa beginilah. Pak ini nama Yaskuru Binafsi. Nafsihi. saya bisa nggak? Waman kafaro Fa inna Allaha ghaniyun hamid. Miliun. Surat apa? Lukman. Luqman ayat 12. Ilmu. Oke ya. Nah. Bagaimana? Cekak? Nah, Ridho? Ikhlas? Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala